Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alaihi qala an tut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil baiti. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud. Dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, apa hak istri yang harus kita tunaikan? Beliau menjawab, kamu memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, jangan kamu meninggalkannya kecuali di rumahnya. Hadis ini sahih. Kita lanjutkan satu lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap istrinya. Masya Allah, luar biasa ya. Kita bahas satu-satu ya. Muawiyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa hak istri yang harus ditunaikan? Nah, beliau menjawab, kamu memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Maksudnya, jangan kamu mengutamakan diri sendiri saja. Suami berpakaian, istrinya ya tidak dibelikan, begitu. Suaminya makan, istrinya nggak dikasih makan. Nah, ini berbahaya ininya. Kalau seandainya ada suami yang tidak memberikan makan kepada istrinya, maka kata para ulama, si istri boleh menggugat cerai suami seperti ini. Boleh ya. Kenapa demikian? Karena si suami tidak melakukan kewajibannya sebagai suami. Dan si hakim, dia berhak membatalkan pernikahan tersebut. Dia juga berhak meng-ACC lah istilah kita ya, pengajuan daripada istri tersebut, di mana seorang istri mengajukan perceraian, maka si hakim berhak melakukan hal demikian. Nah, tetapi kalau suami tidak memberikannya makan sehari, itu karena qadarullah, misalnya dia hari itu tidak mendapatkan rezeki yang berupa makanan atau uang, maka ketika istri langsung mengadukan surat cerai, nah itu harus perlu dipertimbangkan oleh hakim. Jangan memukul wajah, kata beliau. Betul, jangan memukul wajah. Kalau mau pukul, pukul saja yang lain, dengan syarat jangan sampai pukulan tersebut membekas ya. Jangan sampai membekas. Sebab kalau membekas itu akan menyakitkan nanti buat dia. Dan jangan menjelek-jelekkannya, yakni jangan katakan kepada dia dengan perkataan yang sekiranya menyakiti dia. Dasar kamu si jelek, dasar kamu begini-begini. Pokoknya namanya menjatuhkan kehormatannya. Jangan sampai kita berkata demikian. Nah, dan jangan kamu meninggalkannya kecuali di rumahnya. Artinya, jika memang terdapat hal-hal yang menyebabkannya harus meninggalkannya, maka jangan kamu meninggalkannya secara terang-terangan, sehingga tampaklah oleh orang lain kamu meninggalkannya. Lalu kemudian kita berbuat baik kepada istri, begitu juga istri berbuat baik kepada suami, karena ini sudah jelas ya, saling berbuat baik. Kemudian beliau bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Nah, orang yang terbaik adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, karena kerabat dekat adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Jika kita memiliki kebaikan, hendaklah kerabat dekatlah yang lebih utama ya, kita utamakan itu kerabat dekat.
Nah, namun sayangnya ya di zaman ini terkadang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat ini. Mereka sangat berbuat baik kepada orang lain, ya, orang yang jauh, orang yang jauh. Tetapi kerabatnya dia biarkan dalam kemiskinan, dia biarkan dalam kesusahan, dia biarkan dalam kesulitan, dia biarkan berhutang di bank, berhutang di sana sini. Sedangkan dia sangat loyal sekali nih kepada orang lain. Maka yang paling kita utamakan adalah kerabat kita. Apalagi suami yang terbaik di antara kalian adalah suami yang terbaik bagi istrinya. Jangan sampai ya, ada orang terkadang ke istrinya mah dia tidak baik, ke orang lain dia sangat baik. Nah ini terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Harusnya kita itu jauh-jauh lebih baik kepada istri kita daripada orang lain. Utamakan dulu istri, baru tetangga kita, baru kerabat-kerabat yang lain. Istri kita utamakan terlebih dahulu. Ada makanan ya istri dulu, nah, baru kita berikan. Ada misalkan kita punya uang lebih, berikan kepada kerabat kita yang lain. Kerabat kita sudah ada, berikan kepada tetangga kita yang dekat, yang lebih dekat pintunya dengan kita. Setelah itu, alhamdulillah tetangga dekat saya ada, berikan kepada tetangga kita yang jauh. Nah, intinya kita saling memperhatikan. Nah, yang terbaik adalah suami kepada istrinya. Ya, yang terbaik nih suami yang terbaik kepada istrinya sudah jelas. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saran saya kepada para suami, lihat dulu ya istri, apakah istri membutuhkan ini dan itu, mari kita penuhi dulu. Kecuali memang pada saat itu atau pada saat ini memang tidak ada, ya kita bilang kepada istri suruh bersabar dulu, insya Allah kita akan ada rezeki dan yang lainnya. Nah yang salah itu, yang keliru adalah istri sudah kesusahan, susah juga cari beras, si suami udah punya uang tapi loyal kepada teman-teman ketika dia ngumpul, oh dia traktir padahal di rumah tidak ada beras. Nah ini yang terbalik. Jangan sampai demikian ya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita sebagai suami yang bijak ya, kita termasuk ya, orang yang terbaik ya. Orang yang terbaik terhadap istrinya. Jangan kebalik, jangan kebalik.